mengucapkan kepada Gus Nur, yaitu selamat atas perjuangan beliau di bulan yang suci Ramadan ini. Beliau berjuang menegakkan kebenaran dan akan melakukan untuk membuktikan ijazah palsu itu adalah kabar bohong dengan menghadirkan ijazah aslinya. Dan sampai hari ini tidak ada ijazah aslinya di pengadilan. Tidak ada. Yang ada hanya keterangan temannya pernah mancing bareng, pernah hobi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Pro Plus 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti kasus perjalanan sidang Sugi Nur Dambang Bantri, di mana bahwa di setiap kesempatan para simpatisan dan pendukung Sugi Nur ini terus-menerus berbicara kepada publik. Dan kali ini ada hal yang cukup menarik sekelompok orang yang di situ ada Muhammad Yusuf Martak, nama yang sudah tak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Dia ini adalah bosnya dan dari Pengawal Fatwa Ulama. Dia pun kemudian berkesempatan berbicara tentang bagaimana sidang Sugi Nur Dambang Bantri. Bahkan dia berharap dan memberi semangat kepada Sugi Nur karena dianggapnya telah berjuang untuk beramar ma'ruf dan dia dengan tegas dan dengan lantang memberikan semangat ini kepada Sugi Nur karena menurutnya bahwa ini adalah upaya perlawanan kezaliman, dan meminta kepada jaksa dan hakim agar dia melakukan tugasnya itu sesuai dengan prosedur hukum. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana pernyataan daripada Muhammad Yusuf Martak ini. Mari kita simak sama-sama. Saya Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, yang pertama-tama mengucapkan kepada Gus Nur, yaitu selamat atas perjuangan beliau di bulan yang suci Ramadan ini. Beliau berjuang menegakkan kebenaran dan akan melakukan seluruh perjuangannya melalui mubahalah. Tadi sudah dijelaskan oleh pengacara kita tentang apa yang dilakukan Gus Nur, malah dibalik. Sebenarnya kalau seandainya mubahalah dianggap itu adalah sebagai penistaan agama, lalu apa artinya tentang mubahalah ada di kitab suci Al-Quran? Ini semua mengada-ngada. Tapi Gus Nur saya anggap orang yang telah berhasil berjuang menegakkan keadilan, dan insya Allah seandainya beliau tetap dizalimi oleh hakim atau jaksa atau pemerintah yang zalim, insya Allah Gus Nur akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengacara, advokat, dan seluruh partisipan yang ikut di dalam perjuangan Gus Nur. Hingga hari ini insya Allah semua amalnya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka bukan melawan hanya jaksa dan hakim, tapi mereka telah melawan kezaliman kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Hari ini kedatangan saya ingin bahagia seandainya sebagai warga negara bisa melihat ijazah asli. Tapi seandainya saya pulang dari tempat persidangan ini, saya tidak pernah melihat ijazah asli, saya akan menyesal dan saya akan malu di mata bangsa dan di mata dunia internasional, di mana ada seorang pemimpin negara tidak mempunyai ijazah asli atau bahkan memalsukan ijazah di saat melakukan pendaftaran-pendaftaran di dalam pemilihan-pemilihan yang telah berhasil dilakukan. Insya Allah seandainya Presiden Republik Indonesia, Saudara Jokowi, dalam hal ini bermasalah dengan ijazah, insya Allah pada sidang nantinya bisa membuktikan ijazah aslinya agar tidak membuat kegaduhan. Justru kegaduhan itu berkepanjangan akibat tidak pernah dibuktikannya ijazah yang diharapkan. Insya Allah seluruh pejuang yang hadir pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah dan selalu mendapat kesehatan, dan jangan berputus asa. Berjuang bukan untuk mencapai keberhasilan, karena perjuangan itu biarlah anak cucu kita nanti yang merasakannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saya ingin sampaikan dan tegaskan pada kesempatan persidangan dalam agenda pledoi hari ini, sesuai tuntutan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum, bahwa ternyata Gus Dur ini sudah difitnah 2 kali oleh penguasa. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa tuduhan kepada Gus Dur yang sebelumnya dianggap menyebarkan kebencian, permusuhan, dan sara adalah fitnah. Faktanya tidak terbukti dan jaksa hanya bukan menuntut 10 tahun penjara berdasarkan pasal ini, tetapi jaksa menuntut dengan pasal kabar bohong. Yang ketiga, pasal kabar bohong ini pun adalah pasal yang sangat-sangat dipaksakan. Kenapa? Ketika Bambang Tribulan menulis buku Jokowi Undercover yang bertema lelaki berijazah palsu, di sana diterangkan bahwa khususnya ijazah SMA Joko Widodo adalah palsu. Ya, data-datanya diambil dari Joko Wahyudi, dan kemudian SD SMP-nya sekuelnya disesuaikan, dan S1-nya menurut Bambang Tribulono tidak pernah kuliah di UGM sehingga tidak memiliki ijazah S1 UGM. Itu dianggap sebagai berita bohong. Jadi ijazah palsu dianggap sebagai berita bohong. Padahal sampai pembuktian terakhir dan hingga pledoi ini akan dibacakan, hari ini pembacaan pledoi, tidak pernah dihadirkan 1 lembar pun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Apakah itu ijazah SD, SMP, SMA, juga S1-nya. Kalau ya Bambang Tri dan juga Gus Dur dituduh mengedarkan kabar bohong, maka harus ada kabar benarnya. Kalau ijazah palsu Jokowi dianggap sebagai kabar bohong, maka harus ada ijazah aslinya. Dan kewajiban bagi jaksa penuntut umum sesuai dengan kaidah agama yang disampaikan oleh ahli agama dari jaksa sendiri, yakni Kiai Haji Misbahul Munir, yang menyatakan ya, al bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man inkaro. Ya, bukti itu kewajiban bagi yang menuduh, mendakwa, sementara sumpah bagi yang mengingkari. Nah, dalam kasus kabar bohong ini yang mendakwa jaksa, yang harus membuktikan Gus Dur atau Bambang Tri itu telah melakukan kabar bohong harus jaksa. Dan untuk membuktikan ijazah palsu itu adalah kabar bohong dengan menghadirkan ijazah aslinya. Dan sampai hari ini tidak ada ijazah aslinya di pengadilan. Tidak ada. Yang ada hanya keterangan temennya, pernah mancing bareng, pernah hobi bareng, gurunya. Dan yang paling penting, tidak pernah dihadirkan ijazah itu meskipun hanya selembar. Sehingga dengan demikian ujaran kabar bohong ini pun sebenarnya tidak terbukti, karena kabar benernya tidak pernah ada, ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan di persidangan. Karena itu dengan dalih apapun sebenarnya ya Bambang Tribulono termasuk juga Gus Dur yang hari ini didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara semestinya harus divonis bebas atau setidak-tidaknya divonis. Ya, dengan sangat jelas ya, lantang sekali mereka ya menyampaikan aspirasi dan unek-uneknya terkait dengan persidangan Sugi Nur ini, dan berharap bahwa Sugi Nur ini bisa bebas ya, karena ya menurutnya bahwa apa yang selama ini didakwakan kepadanya terkait dengan ijazah palsu itu tidak pernah terbukti. Bahkan ya dia menekankan agar Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya ya, supaya kemudian publik tidak selalu menanyakan ya, setelah ini kemudian berpolemik. Demikian pula Ahmad Kosinudin yang lagi teriak-teriak ya, bahwa menurutnya Sugi Nur ini dituntut 10 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong. Yang menurutnya bahwa berita bohong karena ijazah ya, menyebarkan bahwa ijazah Pak Jokowi punya ijazah palsu. Padahal menurutnya bahwa sampai hari ini tidak pernah ada ya yang datang memperlihatkan bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli, mau ijazah SD, SMP, SMA hingga S1-nya. Karena menurutnya apa yang disampaikan Bang Bantri bahwa dia punya ijazah itu hanya hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Demikian pula ijazah UGM-nya bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah sekolah. Ya, ini yang kemudian oleh Ahmad Kosinudin dianggap ya tidak punya dasar untuk kemudian menuntut Sugi Nur ya dengan tuntutan menyebarkan berita bohong, karena tidak pernah terkonfirmasi ya bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli karena tidak pernah diperlihatkan. Padahal ya berkali-kali kita sudah melihat dan menyaksikan bagaimana ya rekan-rekan Pak Jokowi itu sudah memberikan keterangan-keterangan
dan kesaksian. Demikian pula Joko Wahyudi hadir langsung menyampaikan ijazah aslinya, tetapi lagi-lagi mereka tidak mau ya menerima, padahal jelas-jelas Bang Bantri mengatakan Pak Jokowi punya ijazah asli nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Tapi Joko Wahyudi hadir, mereka juga tak mau menerima itu sebagai sebuah kenyataan. Demikian pula ya di UGM, Rektor UGM sudah memberikan konferensi pers, Dekan Fakultas Kehutanan sudah memberikan keterangan bahwa Pak Jokowi punya arsip sebagai mahasiswa yang pernah kuliah di sana dan dia selesai punya ijazah, punya skripsi, tetapi itu semua tidak mau diterima sebagai sebuah kenyataan. Jadi memang mereka ini ya diberikan apapun penjelasan tetap saja ngotot ya dari awal, karena memang maksudnya ini adalah hanya untuk mencari kelemahan ya dan di bawah rezim. Mereka hendak agar publik kemudian tidak bersimpati. Itu yang sebenarnya menjadi target-target mereka, dan mereka terus melibatkan banyak orang untuk berbicara dan berkomentar terkait dengan kasus ini yang mana Suginur sedang dituntut 10 tahun oleh JPU. Kita akan melihat seperti apa nanti sidang-sidang berikutnya. Kita ikuti perkembangannya dan berharap bahwa masalah ini bisa cepat clear dan ada kepastian hukum dari polemik ini. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.